Ya, kenapa deh? Yang rajin ya kuliahnya. Iya deh, pasti. Aku kesian lihat mama sama bapak di kebun. Kepanasan, kehujanan, untuk cari uang buat kita. Para kakak sudah sukses, nanti kakak yang kuliahkan aku. Kita sama-sama bahagia karena sama kakak. Bunda, engkaulah muara kasih dan... Ya Tuhan, panjangkanlah umur ayahku. Berilah ia kemudahan dalam hidupnya. Tak kuat aku jika besok melihat jasadnya berbaring di depanku. Jauhkanlah ia dari penyakit. Aku teramat mencintainya. Jangan siksa ibu dengan kerinduan. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkanmu untuk pulang, pulanglah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembalilah. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita. Anda tahu jamaah sekalian, ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Dia sakit, kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit, padahal dia sakit.
wajib memuliakan orang tua. Yang masih hidup atau yang sudah wafat. Cara memuliakan orang tua yang sudah wafat. Dengar nih, bagi Anda yang orang tuanya sudah wafat. Saya dan Anda sebagai anak, ayah saya sudah meninggal. Mungkin di antara bapak ibu ada yang orang tuanya sudah meninggal. Kita harus memuliakan orang tua kita dengan 4 cara. 1, jangan pernah lelah untuk mendoakannya. Karena orang tua kita ketika hidup, dia tidak pernah lelah mendoakan kita. Tapi kadang-kadang, sorry, kita sebagai anak suka lupa mendoakan orang tua. 2, teruskan kebiasaan baiknya. Misalnya, orang tua kita rajin tahajud, teruskan kebiasaan baiknya. 3, mewujudkan cita-cita baiknya kalau mampu. 4, bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan teman-teman. Ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Dia sakit, kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit, padahal dia sakit. Ibu kita lapar, kita bertanya, ibu lapar? Ibu mengatakan tidak, aku sangat kenyang, makanlah. Anda tahu jamaah sekalian, dia lapar, tapi dia berdusta. Dia mengatakan saya kenyang, hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya, tapi dia selalu berdusta. Tidak terjadi apa-apa, aku baik-baik saja. Dan kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti pada kedua orang tua. Kalau kamu sedang merasa capek, punya masalah dengan orang tuamu, coba bayangkan bagaimana susahnya orang tua itu merawat kamu. Minimal ibu kamu aja dibawa-bawa itu kemana-mana. Kadang-kadang lelahnya tak tertahankan. Di tafsir Al-Quran surah ke-7 ayat 189, maka tatkala semakin sulit, miling kanan susah, kiri susah, Allahu Akbar. Bahkan saat lahir masih diberikan ASI juga. Kadang-kadang diajak ke pesta, begitu undangan mecahin gelas, ditahan malunya. Saat sakit parah luar biasa, minta ke dokter, ya Allah, dokter tolong yang terbaik. Kalau perlu ya Allah ambil nyawa saya. Kalau perlu, itu kalimat-kalimat itu keluar. Tiba-tiba setelah dewasa, cuma 9 menit tidak bisa bertahan dalam sabar berbakti pada orang tua. Ibumu bersabar kepada kamu dalam 9 bulan, kamu tidak bisa bersabar dalam 9 menit. Kamu siapa? Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Siapa yang menghebatkan kita? Ibu yang tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibu yang tidak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Ibu yang tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu. Saya korbankan semuanya. Saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita. Dia tetap sabar, menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita. Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan. Gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya? Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Dia sakit, kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit, padahal dia sakit. Ibu kita lapar, kita bertanya, ibu lapar? Ibu mengatakan tidak, aku sangat kenyang, makanlah. Anda tahu jamaah sekalian, dia lapar, tapi dia berdusta. Dia mengatakan saya kenyang, hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya, tapi dia selalu berdusta. Tidak terjadi apa-apa, aku baik-baik saja. Ibu mungkin bukan tentara, ibu mungkin polisi, ibu mungkin bukan menteri gubernur, tapi amal ibu akan tetap mengalir walaupun ibu sudah mati dimakan cacing tanah, karena anak ibu berdoa tiap malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani saghira. Rabbighfirli, ampunkan aku, wali-walidayya, kedua orang tuaku. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Siapa yang menghebatkan kita? Ibu yang tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibu yang tidak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Ibu yang tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Banyak anak-anak durhaka setelah umur 40 tahun. Bapaknya dari kampung didatangkan, ibunya didatangkan dari kampung, ditaruh di rumah yang mewah. Sebagai apa? Ibunya sebagai perawat anak-anak. شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر